Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, Merah Putih Noto Nogoro, Faksi Nusantara menagih janji Indonesia. Dengan ini, izinkan saya menyampaikan dan sekedar untuk mengingat kembali tentang pembentukan negara Republik Indonesia yang termaktub di dalam buku BPUPKI. Apabila keadaan darurat dalam suatu negara dan pemerintah, maka haruslah dikembalikan ke dasar pembentukan negara rakyat Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan Pancasila itu merupakan falsafah bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri Pancasila yang telah disepakati oleh rakyat Nusantara dalam pembentukan negara yang merdeka yaitu: 1. Pancasila terdiri dari 5 sila. 2. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. 3. Pancasila diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. 4. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. 6. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu: 1. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat kembali tentang sejarah Pancasila. 1. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. 2. Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 3. Pancasila telah mempengaruhi norma kita dalam bermasyarakat. Dasar negara Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pembentukan negara rakyat Indonesia atau NRI dari buku BPUPKI yang berkuasa penuh adalah seluruh rakyat Indonesia. Jika negara dalam keadaan darurat, pesan penting perlu saya ulang, jika negara dalam keadaan darurat, jika para pelaksana negara kurang mampu, maka mengembalikanlah kepada tangan-tangan kuasa rakyat. Ini perlu segera dilaksanakan, mengingat sebelum berlarut-larutnya persoalan negeri yang akhirnya dikhawatirkan dan ditakutkan akan bubar begitu saja. Untuk selanjutnya, tentang ingatan kita bahwa presidensil adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, eksekutif, dan negara. Maka, dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang terpisah dari legislatif dan yudikatif. Makna presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah
Presiden merupakan kepala negara dan pemerintah. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan politik dan administratif. Presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden memiliki wewenang untuk membentuk kabinet dan mengangkat pejabat negara. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sejak merdeka pada tahun 1945. Jika Presiden menganggap pembentukan kabinet atau para menteri untuk menjalankan pemerintahan dianggap kurang, maka Presiden diperbolehkan untuk membentuk staf khusus yang independen dari wadah lembaga-lembaga rakyat yang berbadan hukum negara dan masyarakat atau BHNM untuk diangkat dan ditunjuk sebagai Badan Pertimbangan Hukum atau Bappertikum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Garda. Apa itu Garda? Garda yaitu pasukan rakyat bela tanah air sebagai pendampingan TNI atau Garda dan Banser. Adalah pasukan beraniwati yang mempertahankan tanah air. 3. Intelijen rakyat atau IRI untuk pendamping Polri sebagai pelindung rakyat dari semua tindakan aparatur yang main hakim sendiri. Maka dengan dibentuknya staf khusus ini diberi wewenang penuh kepada rakyat untuk membela tanah air. Dengan harapan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Faksi menagih janji Indonesia. Salam hormat Presiden Republik Indonesia dan dari kami rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.